Adapun Yusuf Mansur yang pengecut menghapus ya, artinya saya barang-barang bukti saya ketika saya hadir di sana ada video Pak Sasto yang dia hapus, itu bisa jadi bukti apa ini tidak jantan lah gitu ya. Iya. Gentle sebagai laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Darso Arif Bakuama di sini. Seperti yang saya sudah sampaikan di video terdahulu bahwa Akang Freddy akan ketemu saya lagi, dan alhamdulillah hari ini dia hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 Kang Freddy akhirnya bertemu lagi dengan saya. Kang Freddy, Iya, Pak. luar biasa perjalanannya ya. Sudah tampil di video saya yang terbaru. Yang mau saya tanya, kesana lagi itu mau ngapain? Ke rumahnya Yusuf Mansur, Wirda Mansur itu kemarin itu akhirnya tampil di IG juga yang saya ambil jadi video saya itu. Kang Freddy mau ngapain lagi ke sana, Kang Freddy? Ya, kemarin seperti yang kemarin kita ngobrol bahwa memang Bapak mengkonfirmasi untuk kekuatan saksi memang kurang. Iya. Makanya saya berinisiatif ya datang lagi ke sana memvideo salah satu saksi itu Pak Hasan Basri yang menyaksikan intimidasi malam itu. Salah satu security-nya Yusuf Mansur. Oke teman-teman, kita mungkin ini kediaman Wirda Mansur ya. Wirda Mansurnya nggak ada Pak ya? Kemana Pak? Ke Bandung? Pak, polisi yang kemarin apa namanya tuh? Yang malam itu siapa namanya Pak? Oh, nggak tahu mereka datang lagi ya. Namanya siapa Pak? Nggak tahu saya. Nggak tahu saya itu langsung bawa Ustaz tadi. Bawa Ustaz. Apa? Nggak ada namanya, preman sih. Preman? Iya, preman aja nggak tahu saya namanya. Oh, polisi preman gitu. Iya. Ya hari ini mah paling kita nanti ke Pak Haji Ajun aja dulu teman-teman. Kita nanti konfirmasi lah. Minta bantuan untuk keberadaan saya. Ini rumah Yusuf Wirda Mansur ya. Ya wah lah. Ini gedung ya. Ini gedung yang kemarin saya diintimidasi. Salah satu saksinya itu ya bapak ini nih. Pak, bapaknya namanya siapa Pak? Bapak namanya siapa Pak? Saya Hasan Basri. Bapak Basri. Pak Basri. Ya waktu Hasan Basri. Yang waktu malam itu saya ada ya Pak? Iya. Ya, bersaksi kan. Oke Pak, makasih Pak ya. Pak minta izin dulu. Sebentar ini sini. Ini. Ya, ini ruangan yang waktu malam itu. Ya, itu akhirnya berhasil divideokan ya. Saya berhasil video. Dan videonya itu aman ya. Pak Hasan Basri ini baik. Jadi di awal juga ketika saya tanya Pak Yusuf Wirda Mansurnya ada, dia bilang ke Bandung. Karena saya yakin saya duga sudah di briefing juga bilang ke Bandung. Tapi kan posisi beliau memang kerja di sana. Jadi saya bisa memaklumi lah. Iya. Jadi Dan ketika Wirda ketahuan tidak ke Bandung, dia juga bilang, saya mah kerja kan. saya mah cuma kerja. Ya, jadi saya maklum gitu. Iya. Makanya untuk ketika saya datang lagi ke sana, beliau juga udah biasa, seperti sudah kenal. Sudah kenal ya. Tapi kan saya untuk kepentingan membuktikan bahwa cerita saya waktu di video sebelumnya sama Bapak itu benar, saya video. Bapak itu salah satu saksi, Pak Hasan Basri itu. Dan ruangan yang dipakai saya sama Yusuf Mansur di dalam itu ada di sana. Intimidasinya di situ. Di kursi yang itu. Tapi ruangan itu tempat kami Yusuf Mansur bilang, saya sebagai bapaknya akan mengganti di situ. Itu di dalam itu. Kemarin ketemu lagi RT. RT nggak ada, tapi yang ada istrinya. Terus saya minta nomor. Minta izin tetap. Iya, tetap. Minta nomornya Pak RT ya. Bahkan saya kan bikin video di depan rumah RT itu karena Pak RT nggak ada. Iya. Tapi ngobrol sama ibunya dan minta nomor telepon Pak RT lewat ibunya. Jadi kemarin tetap nggak bisa ketemu Wirda ya. Tidak bisa. Dia bilang ke Bandung lagi. Bilang ke Bandung lagi. Tapi saya memang kepentingannya kemarin untuk memperkuat cerita yang di video sebelumnya. Tapi andai kalau ketemu Wirda kemarin akan minta. Saya yakin dia tidak akan bisa atau tidak mau Akan ketemu. mau Tetap. ketemu ya. Kang Freddy, intimidasi itu yang Kang Freddy bilang pada video yang akhirnya tidak saya tayang itu memang membekas sekali ya ke Kang Freddy ya, intimidasi itu ya. Iya, ya karena nantang gitu ya. Si Ucup atau Yusuf Mansur harusnya jangan kayak pengecut lah, laki-laki akuin gitu. Ya kan semalam itu ngajak berantem ya, kalau mau berantem ayo gitu maksudnya kan. Kalau maksudnya itu
Saya itu kan kepentingan saya mediasi, baik-baiklah dari pelanggaran iCoin kita baik-baik cerita. Iya. Tinggal mengganti rugi, gitu kan? Iya. Tapi memang saya melihat di video lain korban Yusuf Mansur juga memang seperti itulah dramanya. Di awal memang seperti yang baik, ya. Kemudian di selang berapa menit flying victim gitu. Jadi kita seolah-olah yang dilemparkan kesalahan gitu. Iya, iya. Jadi mancing-mancing provokasi biar ribut. Jadi Iya. yang tadinya kita bahas aset malah bahas kesalahan yang lain, saya memvideo. Iya, iya. Oke. Kemudian bukti transfer juga nggak terbukti, Pak. Oke. Bohong itu. Kang Freddy, sebenarnya ini kan berawal dari investasi kripto yang Anda lakukan terhadap ICN. Wirda. ICN yang Wirda. Indonesia Coin Nusantara. Indonesia Coin. Indonesia Coin Nusantara. Nah, bisa nggak Kang Freddy kepada pemirsa Toiba channel yang awam ini, kripto itu bagaimana sih ceritakan kripto itu secara umum lah biar pemirsa juga tahu. Itu sebuah mata uang digital yang seperti apa sih? Ya biar dia tahu. Ini kan berawal dari untuk edukasi kripto nanti mungkin di segmen khusus kripto itu apa, bagaimana cara penggunaannya, kenapa bisa menjadi kripto aset atau cryptocurrency itu ya. Dari kripto, karena kripto sendiri itu sebenarnya teknologi blockchain yang berbasis kriptografi lah. Iya. Ya kalau bahasa komputasi, bahasa pemrograman yang memang disepakati nanti bisa jadi kripto aset, cryptocurrency juga, crypto money juga bisa. Iya, artinya itu mata uang digital lah yang bisa bertransaksi di dunia maya lah. Ya, gitu. bisa. Iya. Ya artinya pada pokoknya kita harus punya uang juga ya kan. Harus punya uang dulu kan baru bisa berinvestasi kripto itu kan. Iya. Kalau nggak punya uang ya nggak bisa kan. Seperti IPO lah. Jadi seseorang menawarkan proyek dengan cara kita membeli portofolio atau lotnya itu kita kalau di kripto ini membeli koinnya gitu, atau tokennya kalau di istilah di jaringan di luar jaringan sendiri mah tokennya. Oke. ICN itu Indonesia Coin Nusantaranya Wirda ini. Indonesian Coin aja. Indonesia Coin, oke. Coin. N-nya itu kalau nggak salah Nusantara deh. Indonesia Coin itu. Itu adalah bagian dari mata uang kripto ini kan, Kang Freddy. Nah, orang berinvestasi itu gimana? Mau berinvestasi dengan ICN-nya Wirda itu gimana? Ya, seperti hal yang lain, project-project yang lain, ICN ini sama menawarkan proyek ya teknologi metaverse, kemudian NFT dan ekosistem ICN lah intinya. Ya gitu, jadi menawarkan proyek kripto itunya. Iya, artinya di Indonesia kan banyak, bukan hanya Wirda kan? Iya banyak. Nah, kenapa Anda tertarik dengan Wirda? Iya, kalau yang lain saya tidak, ketika Leslar dan lain-lain saya ketika dia listing saya tidak ada duit. Iya. Ketika Wirda melaunching proyeknya saya kebetulan ada duit. Iya. Dan secara memang logika pamor Wirda itu memang lumayan ketika dia bikin proyek lebih mudah dikenal, tidak seperti proyek-proyek masyarakat biasa. Artinya butuh promo berlebih untuk memperkenalkan. Kalau sekelas Wirda mungkin tidak. Karena tidak ada masalah tuh untuk apa namanya, untuk pembuatan proyeknya gitu, tidak ada masalah. Karena secara umum ya siapapun bisa bikin proyek dengan catatan yang memang mengerjakan proyek itu atau menunaikan janji-janji dalam proyek. Berapa sih nilai investasi Anda di itu? Sehingga begitu ngotot untuk mau datang ke Wirda untuk kurang lebih 6 BNB atau 36 juta. 36 itu berangsur. Itu berangsur. Jadi beli pertama, kemudian gagal naik ya kita beli lagi kan untuk kompensasi. Tapi kita mengukur membeli lagi karena ada harapan dia memberikan janji yang jika janji ini ditunaikan kemungkinan akan naik lagi. Aset yang pertama mungkin selamat, tapi ternyata tidak dibuktikan juga sehingga para investor menjual semua. Oke lah, kamu itu sebutkan janji Wirda itu sehingga menurut Anda tidak terpenuhi, terus meminta kembali dan mendapat intimidasi itu. Janjinya apa? Janji dari mana? Dari pihak Wirda terhadap Anda sehingga dari iCoin. iCoin ya. iCoin itu menjanjikan akan listing di 3 market, kemudian akan diaudit oleh auditor ternama di dunia inilah, di dunia kripto lah. Certik gitu. Tapi itu dijanjikan di bulan Maret semuanya. Semua akan terlaksana di bulan Maret. Tidak ada. Itulah yang membuat Anda mau meminta kembali uang investasi. Ya saya anggap itu pelanggaran karena tidak dibuktikan. Orang itu kan beli karena ada itunya. Iya. Orang beli karena dijanjikan itunya dan beli lagi karena dijanjikan itunya. Ternyata tidak, berarti kan bohong. Ya. Dan itu penipuan. Ya penipuan karena dia mengatakan yang tidak dia lakukan. Iya. Dia tidak melakukan apa yang dia katakan gitu.
Membuat orang jadi kepercayaan Quran sehingga harga turun dampaknya gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kan sudah 2 kali ke sana. Wirda juga udah tahu Anda mau minta. Terus kan kalau nggak dipulangkan uangnya, mau apa? Ke siapa? Iya, mau kalau Ya, saya kan kejar terus. Maksudnya itu tetap bisa melewati jalur hukum. Tapi kan saya sudah melewati jalur-jalur komunikasi lah. Tapi tidak ada respon yang baik, malah dapat intimidasi dari Yusuf Mansur. jalur hukumnya kayak apa? Iya, saya gugat. Gugat ya? Gugat masuk penipuan 378. 378. Masuk penipuan. Gitu ya. Persiapan saya sudah ada ya. Iya, sudah ada pengacara yang mau mendampingi. Yang digugat Wirdanya. Wirdanya posisi selaku CEO. Oh gitu ya CEO ya. Oke lah. Nanti kita tunggu aja langkah-langkah Kang Freddy untuk menggugat Wirda Mansur soal investasi kripto yang dia lakukan di perusahaannya Wirda gitu. Sekarang masih soal intimidasi itu masih terus dipermasalahkan. Iya, itu mah masalah pribadi sebenarnya. Saya sangat menyayangkan di video sebelumnya saya bilang memang tidak pantas untuk dilabeli Ustadz Yusuf Mansur ini. Gitu ya. Jauh banget. Ya preman aja udah. Kalau teman-teman saya juga berapa minggu ini melihat memang gaya yang sama dia gunakan pada Ibu Ica itu. Ica, ya? Sama, seperti di awal baik terima, terus ngegas. Iya. Ya kita kan kalau di dalam ruangan dia udah bilang clear akan diganti ya udah. Tapi di luar kenapa beda lagi mancing cari yang lain? Iya. Kenapa nggak dari sebenarnya dia tahu saya memvideokan itu sebelum dia bawa saya ke ruangan. Kenapa nggak dimasalahkan dulu? Iya, itu yang disayangkan itu kenapa memang tidak ada yang bisa menyaksikan itu sehingga Ya makanya saya bikin video lanjutan sebagai klarifikasi lah ya. Saya membuktikan salah satu saksi yang hadir malam itu ya Pak Hasan Basri ini. Iya. Ini masih punya hati nurani, masih bisa diselamatkan, masih jujur, cuman masih terikat kerja saja di sana. Iya. Oke. Ya, kita tidak tahu kalau ke depan nanti ada intimidasi kepada Pak Hasan Basri atau tidak, nggak tahu kan? Iya. Yang penting saya sudah membuktikan salah satu saksi malam itu yaitu Pak Hasan Basri. Saya berani mempertanggungjawabkan bahwa salah satu saksi malam itu ya Pak Hasan Basri. Ya. Saksi bahwa Anda diintimidasi oleh Dia menyaksikan. Dia menyaksikan saya suruh tanda tangan, menyaksikan. tanda tangan penyerahan HP. Iya, penyerahan HP dipaksa board itu. Tapi itu ya, poinnya itu saya tidak melawan karena saya berpikir ini sudah memang disiapkan gitu strateginya gitu, atau misalnya kebaca banget ini kayaknya mau main play victim ke saya gitu. Iya. Jadi coba mengkambing hitamkan saya padahal di dalam ruangan sudah deal-dealan akan diganti. Oke. Saya bisa nahan diri aja walaupun secara fisik itu dipancing-pancing kan. Pertanyaan terakhir. Yang sama dengan Anda ini kan banyak orang. Iya. Terus Anda sendiri ketika proses mau meminta kembali dapat intimidasi. Pesan-pesan kepada teman-teman Anda apa? Ya ini pemahaman buat kriptonya teman-teman biasanya mereka itu bilang ya kalau ini nggak percaya cut loss saja, itu tidak bisa dilakukan. Seorang CEO itu dia berhasil mengumpulkan dana secara otomatis harusnya berhasil mengerjakan proyek harusnya. Iya. Kita juga mengerti mana resiko market karena bukan itu yang kita tuntut. Karena ketika developer melawan trader yang lain kita bisa melihat gitu. Tapi ini bukan Project Crypto Wirda ini beda sama yang lain ya. Bedanya? Ya. Para investor meninggalkan atau menjual cut loss itu karena benar-benar kecewa gitu. Cuma mereka secara umum nggak mengerti kalau kita dirugikan ya tuntut, jangan enak aja. Developer jangan siap untungnya saja, tapi siap juga rugi. Kalau nggak rugi bareng ya untung bareng harusnya. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Anda, siap rugi juga gitu. Kenapa jadi dipermasalahkan? Kenapa minta Dia lagi? nggak ini, artinya kita menuntut. Sebenarnya penyebab kerugian dia. Penyebab kerugian itu karena dia mengatakan sesuatu yang dia tidak dia buktikan sehingga para investor kabur gitu. Kan saya di video Instagram sudah saya buat. Kalau tahu Wirda tukang ngibul ngapain invest? Kita kan tidak tahu. Iya. Kita kan tidak tahu. Iya. Nah dia secara harusnya tahu sebagai CEO profesional. Kalau dia udah mengatakan harusnya dibuktikan. Sebenarnya menurut Anda Wirda itu sudah cocok jadi CEO sebuah usaha begitu nggak? Ya secara kualifikasi kompetensi menurut saya belum. Karena dari AMA pertama pun kelihatan tidak menguasai materi atau proyek atau pengkondisian para investor itu di awal. Ya. Di awal. Ketika market hancur pun jatuh pun tidak tampil selama sebulan. Benar-benar nggak ngerti, malah menghadirkan mod yang email itu. Kenapa itu nggak dari awal disadari sehingga tidak terjadi? Saya kan udah ngasih tahu. Ketika di awal Wirda Mansur ini seperti bocil lah ya. Ketika AMA itu
Saya langsung komplain, itu coba lebih elegan. Apa namanya, CEO-nya ya kayak jangan kayak gitu, komunikasi lebih elegan. Masa CEO kayak bocil gitu. Nah, kemudian saya dibatasi lah. Terus ada sepil nanya kantor, saya bilang ada kantor di Dubai dan Indonesia, saya tanya kantor. Setelah itu saya di mute. Di mute oleh menerima lagi aset. Iya. Akses untuk ke sana. Iya. Berarti memang Wirda nggak pantas ya? Iya. Nggak pantas ya. Tapi kan di balik itu kan ada orang yang bantu Wirda. Siapa yang Anda tahu? Ada IMEI. Oh, IMEI ini bukan tim, karena yang membuat ICN itu ya si Wirda Mansur sama Alvin Komarul ini. Ya. Itu yang di belakang. Iya, kalau yang lainnya sisanya hanya moderator yang memang dibayar untuk mengkondisikan grup. Iya. Ya, bukan core team, ya. Walaupun IMEI ngaku itu core team, itu artinya setelah jalan ini, setelah Wirda tidak mampu melayani komunikasi para investor, kita nggak pernah ngomong di AMA karena di mute. Artinya memang tidak punya kapasitas ke sana. Iya. Saudara-saudara, IMEI yang barusan disebutkan oleh Freddy ini adalah orang yang pernah menghubungi saya dan keberatan dengan video yang pernah saya tampilkan di channel ini. Bicara soal kripto Wirda ini, saya rasa masih banyak hal yang akan dikupas oleh Kang Freddy. Mudah-mudahan dia masih punya potensi, punya energi untuk menjelaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan video ini walaupun tidak tuntas, tapi saya rasa cukupkan sini. Kang Freddy sudah memenuhi janjinya untuk tampil di video saya menjelaskan soal intimidasi yang dia alami dan soal kedatangan dia kedua kali ke rumah Jam'an Nurhotin Mansur dan Wirda untuk meminta kembali uang investasinya. Kang Freddy, terima kasih banyak ya untuk sementara ya. Mudah-mudahan ke depan kita akan bedah lagi masalah ini lebih. Ya, terakhir saya sebenarnya klarifikasi hari sama Pak Darso ini untuk meyakinkan bahwa yang saya sampaikan di video sebelumnya itu bisa saya buktikan. Ya. Adapun Yusuf Mansur yang pengecut menghapus ya, artinya saya barang-barang bukti saya ketika saya hadir di sana ada video Pak Sastro yang dia hapus, itu bisa jadi bukti bahwa ini tidak jantan lah gitu ya. Gentle sebagai laki-laki. Kemudian apa namanya tuh untuk masalah kripto Wirda, saya rasa saya bisa menjelaskan detail di segmen lain Pak ya. Cuman ya tadi cuma singgungan sementara. Saya pikir tadi pengennya bahas resmi pembuktian bahwa video yang Bapak kemarin di take down itu karena di chat sama email itu bisa saya buktikan itu kebenarannya. Saya benar-benar diintimidasi sama tim Yusuf Mansur, tidak melawan atau tidak merespon, khawatir dimanfaatkan jadi pemberitaan dibalikin gitu. Itu yang saya cegah gitu. Tapi semua yang saya ucapkan atau cerita itu saya berani mempertanggungjawabkannya gitu. Saya juga menunggu kalau sudah ada langkah hukum nanti kabari saya ya, biar kita kabari kepada penonton semua bahwa Pak Freddy sudah melakukan advokasi untuk investasi yang dia lakukan dengan kriptonya Wirda. Terima kasih banyak Kang Freddy ya. Sampai ketemu lagi Kang Freddy ya. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.